nih. Gak usah keluar kompleks semuanya. Lihat tuh, Enggak, kita mau lurus Pak, bukan mau kondangan. Suruh tamunya keluar, suruh keluar. Suruh keluar. Tamunya nih. Ini jalanan bukan parkiran. Gimana caranya, coba dipikirkan secara logika, ayo. Demi dapur MPG, usaha ternak babi yang sudah 50 tahun diminta tutup lantaran tepat berada di samping dapur MPG ya teman-teman. Nah ini menurut kalian bagaimana ini guys? Islam bukan agama baru yang baru muncul tuh di umur 40 tahun Rasulullah. Islam itu sikap tunduk kepada Allah. Di dalam Al-Quran tuh jelas. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi ya, kita akan mereaction beberapa video secara random. Dan video-video yang akan kita reaction ini bukan dari satu sumber seperti di TikTok saja, tapi ada juga dari Instagram. Video-video yang kita reaction ini lumayan unik-unik dan videonya juga lumayan fresh. Karena paling lambat lah videonya ini mungkin dari 5 hari yang lalu. Jadi langsung aja kita ke video-videonya dan pastikan kalian nonton sampai selesai. Supaya kalian tidak penasaran dan tidak salah paham juga dengan isi video yang kita reaction bersama-sama. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Yang punya acara kalau masuk panggilin. mana yang punya acara? Coba pas keluar, lihat tuh kompleks bisa keluarkan sampai ujung. Ini komplek orang keluar dari dalam nggak bisa. Yang dari luar nggak bisa masuk. Gara-gara di masjid dibikin hajatan. Lihat no, parkir di sebarang jalan. Ini di masjid loh, masjid ini. Coba aja tuh, no. Langsung nih. Bisa diviralin ya kayak begini nih. Gak usah keluar kompleks semuanya. Lihat tuh, Enggak, kita mau lurus Pak, bukan mau kondangan. Suruh tamunya keluar, suruh keluar. Suruh keluar. Tamunya nih. Ini jalanan bukan parkiran. ini jalan umum. Ngerti nggak sih? Mana yang punya mobil? Mana yang punya mobil? Keluar nih. Bos. Ya, ntar lu, ntar. Coba saya ini. Pakai yang ini. Semuanya semua dipanggil. Punya otak dong kalau ada mobil masuk jalanan. Panitia mana? Panitia. Kalau nggak ada yang gini Pak, Udah kesel, iya. Ngeluarin mobil nggak bisa. Makanya mau masuk mau apa susah ya tuh. Kacau semua, kacau. Kacau nih semua kacau. Ayo dong, yang punya acara kalau masuk panggilin. Mana yang punya acara? Mobil kita. Coba pas keluar, lihat tuh kompleks bisa keluarkan sampai ujung. Bisa keluar sampai ujung. Lihat. Stopin acaranya, panggilin. Bodoh banget sih. Sampai bang, udah bodoh-bodoh. Ini kita udah santai dari tadi. Lihat keluar kalau kamu mintar. Lihat keluar. Lihat keluar. Lihat. Enggak, sekarang IO-nya aja, IO-nya suruh keluar. IO-nya mana IO? IO. Nih, kawinan Kavita sama Danu pakai IO enggak sih? Iya, IO-nya suruh keluar dong. Ayo. Lu udah cukup ya? Cukup ya? Goblok-goblokin gua maksudnya. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Ya udah. Salah kecil. Ini orang-orangnya nih. Ini orang-orang yang pintar nih. Yang pada bikin hajatan di masjid, parkir sembarangan. Udah ini udah jalan. Usahain aja. Aja jalan Ki. Viral habis ini lo. Mampus lo. Klarifikasi lo. Punya otak dong. Kalau melihat kasus-kasus seperti ini, saya hanya berpikir begini. Coba kalau orang Kristen yang berada di posisi tersebut. Kemarin seperti Natal di ballroom, itu di dalam gedung. Katanya mengganggu, katanya menggunakan fasilitas umum. Tapi coba ini, mereka berbuat hal-hal yang ini kan di dalam gedung dan kemudian mereka membuat parkiran di luar gitu loh. Sehingga ya ini berdampak untuk banyak orang, betul-betul mengganggu banyak orang. Tentu yang terganggu bukan hanya orang yang agama Kristen, mereka semua umat manusia. Sedangkan kalau ada di dalam ballroom gak ada yang terganggu, tapi mereka demo. Nah sekarang gini, jadi apakah jangan-jangan karena lebih banyak akhirnya sosok jadi penguasa,
sosok enak-enak udelnya aja. Apakah seperti itu? Mari kita next pada video berikutnya. Gimana caranya, coba dipikirkan secara logika, ayo. Baru aja saya bikin konten supaya para petinggi NU bahkan orang-orang NU sekalipun meminta maaf ke umat. Ini malah mau membela si penjahat. Ternyata membela satu orang kader NU itu lebih penting ya daripada minta maaf ke 8.400 calon jamaah haji yang didolimi oleh orang yang kalian bela itu. Ya, ini bukan orang Kristen yang ngomong. Bapak ini saya kurang tahu apakah dia ini seorang ustadz apa bukan, tapi saya ikuti akunnya ya. Tapi luar biasa pendapatnya dan usul Bapak ini ya seperti itu. Harusnya jangan dibela dong. Harusnya jangan diberikan apa ya? Jangan diberikan peluang gitu loh. Kalau memang sudah salah ya salah. Minta maaf dan menyelesaikannya gitu loh. Bukan justru membela. Dan dia sendiri yang ngomong gitu loh. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Demi dapur MPG, usaha ternak babi yang sudah 50 tahun diminta tutup lantaran tepat berada di samping dapur MPG ya teman-teman. Nah ini menurut kalian bagaimana ini guys? Usaha ini sudah 50 tahun berdiri. Nah sementara dapur MPG mau dibuat di dekatnya. Nah kenapa justru yang disuruh tutup ini peternakan babi ini teman-teman? Bukannya dapur MPG ini di tempat lain kayak jangan dekat-dekat peternakan babi seperti ini, atau terus apa hubungannya teman-teman dapur MBG dekat dengan ternak babi seperti ini? Kan tidak dicampur teman-teman, atau bagaimana? Mungkin ada ahlinya di sini yang bisa menjelaskan. Di web kita kan ada lahan di situ. Sebetulnya kita kan nggak tahu dulu ada kandang. Saat kita beli tanah di situ kan yang punya tanah itu nggak memberikan informasi ada kandang Pak saat itu. Sebelum kita bangun pun kita juga sudah permisi ke dinas terkait, termasuk Pak Camat saat itu. Terus dari Pak Polres, Pak dan Ramil, Pak Lurah, Pak Ben, kita juga sempat bilang kita membangun. Berapa? 400 meter yang kita bangun itu. 400 meter itu hanya bangunannya aja gitu. Tapi kalau sampai teras dan parkiran itu sekitar 600 meter. Ini apakah terbuka mediasi lagi atau pasti Pak, kita harapkan kita nggak ada namanya ini, kita orang Jawa, kita balikin, kita orang Jawa, kita juga nggak semena-mena. Intinya kalau misalkan ya harapan kami tidak 1,5 ya itu kan, 1,5 nilai yang fantastik hanya untuk pindah kandang, dan itu bukan kesalahan kami selaku warga negara gitu. Sudah berapa kali mediasi? Sebetulnya kalau mediasi kita udah sekali itu Pak. Jadi sekali yang pertama kan kita izin membangun, kita mau ada SPPG, kita izin saat itu. Akhir drama SPPG dengan kandang babi Sragen. Badan Gizi Nasional pilih relokasi dapur. Polemik lokasi dapur gizi yang viral karena berdempetan dengan peternakan babi di Sambung Macan, Sragen, akhirnya tuntas hari ini, Kamis 8 Januari. Dalam mediasi tertutup siang tadi, diputuskan bangunan SPPG yang menyalahi aturan jarak sanitasi akan dibongkar dan direlokasi. Sementara itu, peternakan babi yang telah beroperasi 50 tahun-tahun tetap diizinkan beroperasi. Langkah ini diambil BGN demi menjamin standar higienis program makan bergizi gratis tanpa harus mematikan ekonomi warga lokal. Jadi, apa pendapatmu? Berarti kalau kita melihat dari beberapa video ini ya, tadi ada dari bapak-bapak, kemudian ada berita yang kedua tadi ketika bapaknya bilang ternyata mereka nggak tahu, gitu. Tapi endingnya di video terakhir tadi, ternyata yang dipindahkan itu ya bukan kandang babinya, tapi justru SPPG itunya yang dipindahkan. Ya bagus juga ya hal seperti ini. Jadi biasanya kan kalau ada seperti ini, mungkin tadi maunya di awal ya udahlah, dapur MBG ini kalau boleh ya dipindahkan, yang dipindahkan itu kandang babinya, tapi justru endingnya yang direlokasi itu ya dapur MBG. Karena betul juga nggak mungkin kan didekatkan ya, karena itu kan karena ada tahu sendiri lah, daging babi itu kan haram untuk untuk satu agama lah, dan pasti mayoritas kan, dan itu dianggap bahwa tidak sesuai dengan aturannya lah, karena pelayanan kan ini kan untuk pelayanan pemenuhan gizi gitulah. Dan tentu keadaan kandang ini sangat mengganggu. Tapi di awal-awal berita itu saya lihat seolah-olah kalau boleh kandang babinya yang digeser, tapi puji Tuhannya bukan kandang babinya, karena kan kandang babinya kan udah ada 50 tahun. Tapi yang lucunya Bapak itu tadi bilang bahwa
kami nggak tahu. Loh, masa mereka nggak tahu? Masa mereka tidak survei dulu? Survei dengan detail gitu loh, tempat mereka meletakkan gitu loh gedung ini, gedung dapur MBG ini. Harusnya seperti itu ya. Kalau kita mencari rumah, ya kita harus cari tahu seperti apa lingkungannya, seperti apa fasilitasnya yang ada di situ, tempat ibadahnya dekat apa jauh, kemudian minimarketnya, tempat-tempat belanja, bengkel contohnya apakah dekat atau gimana, apakah suasananya nyaman. Nah, harusnya seperti itu dong. Berarti kesalahannya mereka kurang untuk meneliti atau menganalisis tempat itu sebelum mereka mendirikan dapur MBG di situ. Dan akhirnya ya justru yang puluhan tahun sudah ada di situ ya seolah-olah itu yang salah. Tapi puji Tuhan sekali lagi yaitu endingnya akhirnya yang direlokasi itu bukan kandang babinya tetapi dapur SBG. Luar biasa. Guys, ini contoh orang yang botolnya minta ampun. Ini yang namanya sok tahu. Rasulullah baru Islam di umur 40 tahun berarti mu'alaf. Woi, ini yang namanya salah konsep dari akar-akarnya. Islam itu bukan organisasi, Islam itu ketundukan. Islam bukan agama baru yang baru muncul tuh di umur 40 tahun Rasulullah. Islam itu sikap tunduk kepada Allah. Di dalam Al-Quran tuh jelas. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu bi rabbil alamin. Yang artinya ketika Rabbnya berkata tunduklah, Ibrahim berkata aku tunduk kepada Tuhan semesta alam. Surah Al-Baqarah ayat 131. Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, Nabi Muhammad SAW semuanya itu Muslim. Jadi Islam itu sejak Nabi pertama, bukan sejak usia 40 tahun Rasulullah Muhammad SAW. Usia 40 itu awal kenabian, bukan awal Islam. Nabi Muhammad baru menerima wahyu di usia 40, bukan baru masuk Islam di usia 40. Anda itu belajar dulu, woy, mau komen tuh belajar dulu supaya jangan mempermalukan diri. Sadar, woy, sadar. Baru tahu juga ya, ternyata ibu ini mengklaim bahwa memang ya agama mereka sudah ada dari zaman dahulu kala, bukan agama yang datang di abad yang keberapa itu ya, abad abad ke-7 gitu. Tapi menarik juga ya kalau seperti ini. Hanya saja pertanyaan saya ya, seperti mereka, oke lah janganlah jauh-jauh Nabi Isa, bukannya kan Yesus itu kan datang di dalam konteks agama Yahudi, tapi kenapa sekarang dikatakan bahwa dia beragama seperti agama kami? Kemudian seperti siapa lagi nabi-nabi mereka lah, Nabi Abraham dianggap ya gitu, dan beberapa nabi-nabi seharusnya Nabi Sulaiman. Bukankah mereka orang-orang Yahudi? Bukankah mereka orang Israel? Dan bapak dari orang-orang Israel itu kan ya Abraham gitu. Kalau dari sejarah Alkitab. Tapi ingat sekali lagi ya, ini kan di acara mereka. Tapi oke lah, it's okay. Kalau mereka mengklaim seperti ini ya udah. Yang penting saya sebagai orang Kristen ya tentu tidak percaya dan biarin aja mereka lah. Tapi agak aneh, walaupun agak aneh tapi ya biarin gitu. Kita lanjut ke video berikutnya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa berkat di dalam surga, puji syukur mengucapkan padamu ya Tuhan, atas berkat yang kau berikan pada hari ini pada kami Tuhan. Depan kami sudah tersedia makanan ya Tuhan, berkatilah makanan ini agar menjadi kesehatan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Menurut saya tadi ini sebenarnya ini bukan direncanakan ya, tapi mungkin yang baju warna orange itu ya, mungkin seperti baju warna baju saya ini ya. Mungkin setelah temannya orang Kristen berdoa, baru dia memikirkan gitu loh. Ya udahlah, mending setelah ini juga saya berdoa. Akhirnya dia yang duluan kan, akhirnya baru teman-temannya ikut. Tapi anggap aja lah ini toleransi. Mereka kan saling menerima juga. Kita lanjut. Shalom, saya malam ini ingin membalas komentar dari Mbak Zahra. Katanya gini balasannya dari VT saya. Di Sampang aja nggak ada gereja. Mbak, saya mau nanya, Mbaknya Sampang mana toh? Kok orang Sampang nggak tahu kalau ada gereja? Jalan-jalan dong yang benar. Jangan ngedekem di kamar, jangan di rumah, jangan ngegibah ya. Nah, jalan-jalan. Datang aja ke Jalan Panglima Sudirman ya. Di situ. Di mana tempatnya? Cari sendiri.
Di situ ada gereja besar, ya. Kalau kurang penglihatanmu pakai kacamata. Jangan hanya ngomong komentar tapi Anda cuma bisanya ngegosip di komplek, ya. Anda nggak tahu dunia luar. Makanya ketinggalan berita, ya. Ketinggalan berita boleh, jangan sampai ketinggalan keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo Mbak, ya. Jangan sampai ketinggalan keselamatanmu. Di saat Anda masih ada nafas dan kehidupan, disitulah Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu. Amin. Saya memberkatimu Mbak Zahra. Ya, saya engkau orang Madura, engkau orang Sampang. Jadi engkau tahu, Sampang aja pada gereja. Gereja aja mana gereja GPDI. Nah, mau nak tanya GPDI itu apa? Mau tanya, nyari tahu tibi, ya, lebih lakon nah, letak gosip tok. Mangkena, cuk dus nudusin orang Sampang, pas ngucang orang tak, Sampang ada gereja. Mbak, Indonesia roh agamanya banyak, saya diakui sama pemerintah, ya. Mangkena Mbak, ngakan bebi lebenter kaki, cak gosip tau, ya. Mendingan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Wes nih Mbak. Agama nebaan engkau yang engkau, ya. Mun tak tahu, jak henta, jak munyi, apa boleh ngetik berjejakan, ya. Terus nudusin lagi, wis. Entar ke Jalan Panglima Sudirman. Tanya kering orang yang jadi mah gereja di nak gereja Kristen. Iya. Dan juga selain ya teman-teman, yang katanya bilang di Madura ndak ada gereja. Madura itu luas. Beberapa kabupaten, ya. Kalau Anda cuma ngedekem di rumah, ya, jadi bapak-bapak komplek atau mama komplek, mendingan jalan-jalan dong, kayak Diana Madurese, ya. Jadi lebih baik menjadi mantannya si Anu, ya, dan menjadi Kristen sekarang, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saya nggak julid Mbak, ya, Mbak, Mas, saya nggak julid. Ya, saya menghargai, menghormati semua agama karena saya percaya, ya, bahwa keselamatan itu bukan dari agama tapi melalui dari imanmu. Iman yang percaya itu apa? Yang ada keselamatan itu bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, mun beun kita percaya ke Kristus Yesus tengate, ben kita di jaminan keselamatan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus belum ada jaminan keselamatan. Amin. Saya memberkatimu. Shalom. Haleluya. Nah teman-teman, dari berdasarkan tadi penjelasan ibu ini, katanya di Sampang itu kan memang ada gereja. Akhirnya saya telusuri di internet. Saya tanya di internet itu ada gereja. Makanya tadi di samping videonya itu saya sengaja menaruh memberikan keterangan gitu loh, jawaban dari internet seperti apa, jawaban Google seperti apa. Ternyata ada 2 gereja berdasarkan yang resmi ya. Walaupun memang saya cari di Maps nggak kelihatan nggak ketahuan kalau ada gereja apa enggak. Tapi yang penting yang jelas ya memang ada gitu loh. Bahkan ya di Google aja tahu gitu loh kalau di sana ada gereja. Berarti ibu ini betul, ibu yang berkomentar ini betul bahwa dia kurang informasi. Maka untuk Ibu Nadiana Madurese ini bagus sekali karena katanya kan dia orang Madura juga. Tapi kalau nggak salah juga dia pelayanan di Kalimantan sekarang. Oke, semoga Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu Diana Madurese. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video-video yang sudah kita reaction. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian, silahkan komen di bawah apa yang menjadi komentar kalian terhadap video-videonya, apa yang menjadi tanggapan, kritik, saran kalian supaya juga channel kita semakin lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.